Baik, perkenalkan saya Putri Melda Samosir dengan NIM 2560201143, mahasiswi PSPA Unjani Angkatan 41. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal studi kasus logistik farmasi. Yang pertama ada perencanaan. Di soal terdapat tugas, hitung jumlah kebutuhan obat anti tuberkulosis kombinasi dosis tepat dengan BB 38 sampai 54 kg. Lalu soal yang kedua, hitung jumlah paket yang dibutuhkan untuk 100 kasus pada lembar kerja 2. Dan yang ketiga, buat jumlah paket untuk perencanaan kebutuhan per triwulan. Baik, dalam tabel kita mencari berat badan 38 sampai 54. Terus dalam berat badan 38 sampai 54 itu terdapat dua tahap intensif dan tahap lanjutan. Tahap intensifnya tiap hari selama 56 hari itu 3 tablet 4 KDT. Dan tahap lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu itu 3 tablet 2 KDT. Lalu pada soal terdapat jumlah kebutuhan untuk 1 siklus dosis pengobatan itu 3 tablet dikali 56 hari 3 tablet dikali 56 hari itu jadi 168 tablet. Lalu untuk tahap lanjutannya, jumlah tabletnya itu 9 tablet dikali 16 minggu, itu 144 tablet. Lalu untuk kemasan blisternya, untuk tahapan intensif itu ada 6. Dan untuk tahapan lanjutannya itu terdapat 5. Lalu, jumlah tablet untuk 100 pasien. Untuk tahapan intensifnya itu terdapat 100 dosis. Karena 168 tablet dikali 100 jadinya 16.800 atau sama dengan 600 sama dengan 100. Lalu untuk tahapan lanjutannya itu 86 dosis. Lalu soal yang ketiga, jumlah paket untuk 100 dosis itu terdapat 257 dosis. Jadi jumlah satuan kasus itu 3 tablet dikali 56 hari sama dengan 174 tablet atau 6 blister. Untuk 100 kasus itu dikali 174 tablet sama dengan 17.400 tablet atau 621 blister sama dengan 103 dos. Tahap lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu. Jadi 3 kali 16 minggu itu dapat 48 hari. Pemakaiannya 3 tablet kali 48 hari itu 144 tablet atau 5 blister. Jadi selama triwulan juga itu 3 dikali 100 kasus itu berarti 300 kasus. Dan yang pertama itu 300 kasus dikali 144 tablet itu 43.200 tablet atau 1.543 blister sama dengan 257 dos. Itu untuk tahap lanjutan. Dan untuk tahap intensif itu 300 kasus dikali 174 tablet sama dengan 52.200 tablet atau 1.864 blister sama dengan 310 dos. Itu untuk tahapan intensif. Dan untuk pengelolaan obat yang kedua itu ada penerimaan. Jadi terdapat beberapa obat di sini, ada klopedin, amlodipin 5 mg, bivalen, OPV, aspilat sama amlodipin bis 10 mg. Kita telaah dulu untuk zat aktif farmasi, kondisi dan label. Kita lihat dalam box di belakang. Untuk klopedin itu zat aktifnya ada clopidogrel. Kondisinya bisa dilihat di belakang, ada box di belakang.
itu simpan di rak kering suhu ruang 15-20 derajat Celcius atau di bawah 300 derajat Celcius. Lalu untuk penandaannya itu ada clopidogrel, itu termasuk obat yang high alert. Jadi bisa diberi tanda atau label bahwa obat ini adalah high alert. Lalu untuk amlodipin itu ada dua, amlodipin bisalate 5 mg sama amlodipin bisalate 10 mg. Karena ini adalah obat yang sama tapi dosisnya berbeda, cenderung pasien itu cenderung kita itu salah memberi obat. Jadi berikanlah obat ini tanda khusus, tandanya LASA, karena obat ini memiliki kemiripan. Jadi kalau untuk bivalen OPV itu adalah vaksin, bisa disimpan di cold chain, simpan di lemari pendingin, suhunya 2-8 derajat Celcius. Itu diberi label kewaspadaan aja. Kalau aspilat itu zat aktifnya itu ada asam asetil salisilat. Lalu untuk kartu stoknya kita bisa mengecek pada tanggal 6, kita bisa mengecek. Lalu untuk kartu stok clopidogrel itu kita bisa mengeceknya sini. Lalu kita masukkan ke dalam lembar kerja sesuai dengan tabel yang sudah diberikan, sesuai dengan obat yang ditujukan. Lalu diisi. Sesudah itu ditulis dan sesuaikan dengan nomor batch-nya. Lalu setelah itu kita buat berita acara serah terima. Sebelum membuat laporan serah terima, kita itu harus memastikan barang-barang itu aman. Dan itu ada Remcocot sirup 60 mg itu ditarik karena obat tersebut terkombinasi bahan kimia yang menyebabkan efek serius terhadap kesehatan. Lalu kita buat dokumen serah terima obat pada lembar kerja. Berita acaranya seperti ini. Jadi pihak pertama menyerahkan obat kepada pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang dari pihak pertama berupa sesuaikan dengan nomor faktur, tanggal faktur, nama obat, nomor batch, dan jumlah. Jadi yang diminta itu adalah obat Remcocot sirup 60 ml. Sesuaikan nomor batch-nya dan jumlah yang dibutuhkan. Lalu penyerahan obat tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan penarikan barang berdasarkan surat penarikan obat pada tanggal 23 Maret 2026 dengan nomor. Lalu tanda tangan yang menyerahkan dan tanda tangan yang menunjukkan. Lalu kita membuat kartu stok. Kartu stok itu diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran, lalu sumber atau tujuan ke PT yang dimaksud dengan nomor batch dan tanggal kadaluarsa serta jumlah penerimaan yang kita butuhkan, jumlah pengeluaran dan sisa stok, lalu ditaruh. Kita ada ke surat pesanan kebutuhan obat. Surat SP atau biasa dengan surat pesanan itu
kita melihat kelengkapan surat. Menurut formatnya itu ada nomor surat pesanan kebutuhan, kita cek ada atau tidaknya, nama pemesan, nama apotik yang dituju, alamat apotik yang dituju, nama telepon apotik yang dituju, nama obat atau alkes yang dipesan, dan jumlah obat atau alkes yang dipesan, bentuk kesediaan obat, nama dan alamat bidan yang memesan, tanggal dan kota pemesan, tanda tangan dan cap pemesan, serta nama lengkap dan nomor surat izin praktek. Lalu pustaka yang dapat kita rujuk itu melalui Badan POM nomor 24 tahun 2021. Lalu setelah itu, ini adalah contoh formulir. Contoh surat SP. Itu kita melihat nama obatnya sesuai dengan bentuk sediaankah atau tidak, terus jumlahnya sesuai atau tidak, terus kalau dia sesuai dan rasional dapat dilayani. Lalu kita ke lembar serah terima obat pasien. Ada contoh kasus pada Tuan Herman. Ada obatnya ISDN 10 mg 10 mg, CPK 75 mg, aspirin 100 mg, bisoprolol 2,5 mg, simvastatin 10 mg, dan ramipril 10 mg. Dosisnya itu ada 1, 11, ada 100, ada 01, 0100, ada 001, 001. Kalau 111 berarti cara pakainya 3 kali sehari 1 tablet pada pagi, siang, dan malam. Lalu letakkan tablet sesuai dengan fungsinya, atau letakkan karena obat ini adalah ISDN. Lalu letakkan tabletnya di bawah lidah hingga larut sepenuhnya. Lalu berikan jumlah obat sesuai dengan permintaan resep. Lalu kalau 100 berarti 1 kali sehari pada pagi hari sesudah makan. Kalau 010 berarti 1 kali sehari 1 tablet pada siang hari. Kalau 001 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari sesudah makan. Lalu berikan nama dan tanda tangan pasien. Lalu kita mengecek kesesuaian resep. Menurut syaratnya ada syarat administrasi, farmaseutik, dan klinis. Kalau administrasi, farmaseutik, dan farklin, kita mengecek dari kesesuaian resep. Itu ada atau tidaknya 3 syarat tersebut. Lalu verifikasi akhirnya dapat kita centang apakah tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, dosis, tepat cara pemberian, tepat waktu pemberian, dokumentasi, dan efek samping. Baik, itulah sekian penjelasan mengenai pengelolaan farmasi atau logistik farmasi dari saya.